Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Translation Course with me, Miss Ike Gepeng. Okay, students, today is our first discussion in our second meeting, and today we are going to talk about the basic concept of translation. Today we will learn about some basic or fundamental theory of translations that we will use to study further about translation studies. As what I have told you before, in this translation class, we will learn the theory first, then we will apply the theories into practice. So that's why I want you to study to learn more about this theory, and then later on when I ask you to practice translation, we will use the theory in our practice. Okay, so what will we learn today in translation, the basic concept? Okay, the first one, we will learn about terms in translation. There are several important terms that we have to recognize while studying translation. And then the second one, we will learn about the definition of translation, what kind of activities is actually translation is, how will we emphasize in doing translation activity, something like that. This is what we will learn in the definition of translation. We will also learn about the types of translation, and we will learn more about what translator is. Okay, so there are four main discussion today. I will repeat once more, terms in translations atau istilah dalam penerjemahan, definition of translation, definisi penerjemahan, types of translation, jenis-jenis penerjemahan, dan juga Okay, we will start from terms in translation. Okay, the first three terms, ya, tiga istilah yang pertama adalah we will get to know about translation, then translating, and then a translation. What is translation? Translation atau penerjemahan refers to the intangible process, the process that cannot be observed as it occurs on the brain of the translator when someone translates a text. Okay, so the key point of translation here is that it is the tangible process. Yaitu adalah sebuah proses yang tidak terlihat. Kenapa bisa dikatakan tidak terlihat? Karena translation atau penerjemahan ini itu terjadinya adalah on the brain of the translator. It means that it cannot be observed. Tidak bisa kita amati. Kita tidak bisa mengamati proses intangible yang terjadi di otak penerjemahan ketika dia sedang menerjemahkan sebuah teks. Maka itulah yang disebut dengan translation. Kemudian kita bedakan dengan translating. Translating on the other hand, itu adalah the tangible process. Kalau tadi intangible, kalau ini adalah tangible. Apa itu the tangible process? Tangible process berarti proses yang bisa kita amati. Or we can say that it is the activities when someone translates a text. Aktivitas yang dilakukan seseorang ketika menerjemahkan sebuah teks. Coba sekarang kalian bayangkan apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang diminta menerjemahkan sebuah teks. So probably you will open dictionary. Sometimes if you find difficulties, then you can ask other people. You can also open Google, for example, to find the meaning of some words, etc. That is the activities that we can observe or
the tangible process. It is called as translating. Lantas bagaimana dengan a translation? Ya, kalau tadi di sini adalah penerjemahan, maka di sini kita lihat artinya. If translation and translating encompass the process, a translation refers to the product of translation. A translation itu refers to the product, berarti sebuah produk terjemahan. Maka bahasa Indonesianya adalah terjemahan. Kalau ini tadi penerjemahan, kalau ini terjemahan. Contohnya apa saja produk terjemahan? Bisa subtitle film, ya, terjemahan yang ada di film yang bisa kalian lihat di bawah layar tengah itu. Ya, kemudian novel yang sudah diterjemahkan, buku yang sudah diterjemahkan, lagu yang diterjemahkan, itu semua adalah the product of translation. Okay, let's move. Next, we have translator, interpreter, dan juga subtitler. Kalau translator means people who do translation as their job. Translator works with written document. Yang dimaksud translator itu berarti adalah seorang penerjemah. Nah, penerjemah sendiri itu ada banyak macamnya. Kalau we refers to translator, maka translator itu adalah orang yang melakukan pekerjaan penerjemahan sebagai pekerjaan dan bekerjanya dengan written document. Written document. Kalian tahu ya written document? Written document itu adalah bisa dikatakan dokumen yang sifatnya tertulis, ya, written document. Oke, maka ini adalah translator, penerjemah tulis, ya, penerjemah tulis. Nah, we also have interpreter. Bagaimana dengan interpreter? Interpreter is one of the types of translator who works with oral translation. Interpreter itu adalah salah satu jenis penerjemah yang bekerjanya dengan oral translation atau spoken. Nah, berarti penerjemah apa kalau spoken atau oral? Nah, penerjemah lisan. Ya, lisan. It's difficult to write with this ink, ya. Kalau ini tadi penerjemah tulis, translator, maka interpreter itu adalah penerjemah lisan. Pernah nonton final Miss Universe? Pasti pernah ya. Miss Universe, Miss World, dan lain sebagainya. Ketika ada soal yang ditanyakan oleh dewan juri, karena Miss Universe-nya, the contestant of Miss Universe comes from different nations, maka kemudian disediakan seorang penerjemah. Karena bahasanya berbeda-beda kan? Jurinya mungkin berbahasa Inggris, tapi kontestannya mungkin tidak bisa bahasa Inggris 100%, maka akan diterjemahkan oleh seorang interpreter. Nanti kontestannya akan menjawab dalam bahasanya, kemudian diterjemahkan lagi oleh interpreter sehingga dewan juri bisa memahami apa yang dikatakan kontestan. Ya, itu yang dikatakan sebagai interpreter. Kemudian the last one, we have subtitler. Kalau subtitler itu adalah one of the types of translator who works with subtitling. Nah, keywordnya ada di subtitling in audiovisual product. Produk audiovisual itu banyak yang diterjemahkan, contohnya film. If we watch a movie in a theater, for example, it is a Hollywood movie, which use English language, then we need the subtitle. Nah, orang yang mengerjakan subtitle itu, terjemahan film yang ada di bagian bawah tengah layar, itu adalah seorang subtitler. Terjemahannya namanya subtitle.
subtitle. Prosesnya namanya subtitling. Orangnya namanya subtitler. Yaitu penerjemah audiovisual. Lantas bagaimana dengan dubber? Nah, film kartun banyak yang didubbing ya, disulih suara. Nah, kalau dubber itu tidak termasuk penerjemah karena mereka biasanya adalah dubbing actor and actress. Jadi ada seseorang yang sudah menerjemahkan dahulu transkripnya, baru kemudian direkam atau dialih suara oleh para dubber. Jadi yang menerjemahkan bukan dubbernya. Oke, semoga jelas ya. Kita ke slide berikutnya. We have other terms. Termsnya masih ada banyak. We have source language atau kadang disingkat SL. Source language itu adalah bahasa sumber atau BSU. Lawannya source language adalah target language atau disingkat TL, bahasa sasaran atau BSA. Jadi kalau kalian menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka source language-nya adalah bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris. Bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Kita balik. Kalau kalian menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka source language-nya adalah bahasa Indonesia, target language-nya adalah bahasa Inggris. Saya harap bisa dipahami ya. Kemudian ada source text atau teks bahasa sumber, atau teks sumber juga bisa disebut seperti itu. Kemudian ada target text atau teks sasaran, teks bahasa sasaran. Kalau ini tadi bahasanya, kalau ini teksnya. Oke. Target readers, yaitu pembaca sasaran. Kalau kita menerjemahkan, kita pasti tahu ini terjemahan nanti akan dibaca oleh siapa. For example, kalian menerjemahkan film Upin Ipin. Kira-kira target readers-nya siapa? Of course, kids ya, children. Nah, itu target readers. Menerjemahkan buku kedokteran misalnya. Maka kita akan tahu target readers-nya pasti orang-orang yang bekerja di bidang medis, mahasiswa yang mengambil jurusan kedokteran misalnya. Equivalence adalah kesepadanan. Kesepadanan itu apa yang tertuang di dalam source language harus sama dengan apa yang kita terjemahkan dalam target language. Itu yang dimaksud kesepadanan. Sepadan, sama. Kemudian we also have translator competence atau kompetensi penerjemah. Kemampuan yang harus dimiliki penerjemah. Untranslatability adalah ketak terjemahan. Kita juga bisa punya accuracy atau keakuratan. Acceptability, keberterimaan. Readability, keterbacaan. Accuracy, acceptability, dan readability. Ya, saya ulangi. Untuk accuracy, ya, accuracy, acceptability, dan readability ini adalah tiga kualitas terjemahan. Ya, tiga aspek kualitas terjemahan. 3 criteria of good translation. 3 kriteria terjemahan yang baik. Accuracy, keakuratan, acceptability, keberterimaan, dan readability, keterbacaan. So every time a translator wants to translate a text, goals-nya harus mendapatkan terjemahan yang accurate, acceptable, dan readable. Okay, that is about terms in translation. Kita lanjutkan. The second topic is definition of translation. What comes to your mind when you hear about translation? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata translation? Nah, pasti banyak kalau saya berada di kelas banyak yang menjawab, menerjemahkan, Miss, ada 2 bahasa, kita terjemahkan dari yang satu ke yang lainnya. That is the
not actually 100% the definition of translation. Apa sebenarnya yang diterjemahkan? Nah, kita bisa lihat beberapa pendapat para ahli di sini. Larson itu mengatakan bahwa translation is transferring, ya, saya highlight, transferring the source language into the target language. Jadi, mentransfer atau pentransferan source language ke target language. Now the question is, what is actually being transferred? Apa yang sebenarnya apa yang sebenarnya ditransfer? Dari tadi translation adalah transferring the source language into the target language. Apanya yang ditransfer? Nah, dijelaskan oleh Peter Newmark. Dia mengatakan bahwa rendering sama transferring sama ya. Rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Jadi terjawablah di sini bahwa yang ditransfer dari source language ke target language adalah the meaning. Apa meaning itu? Meaning adalah makna. Sementara itu, Bell ya menjelaskan kembali bahwa translation is an activity that focuses on the transfer of, bukan meaning dia bilangnya, tapi Bell mengatakan bahwa yang ditransfer adalah content and style. Content itu adalah isi, ya, saya rasa maknanya sama, ya, makna dan isi itu adalah hal yang sama yang dimaksud. Tapi dia menambahkan style atau gaya. Gaya apa, Miss? Gaya bahasa dong. Contohnya, when you translate an academic text from English into Indonesian. Gaya bahasa academic text pasti formal. Ya kan? Maka terjemahannya nanti di dalam bahasa Indonesia harus ikut formal. Tidak boleh kamu menerjemahkan academic text yang source text-nya dengan gaya bahasa formal, kamu terjemahkan menjadi gaya bahasa informal. Misalnya, this paper aims to examine the student's motivation in translation course. Makalah ini bertujuan menganalisis motivasi mahasiswa di kelas penerjemahan. Nah, itu terjemahannya gayanya sama, formal. Tidak boleh diterjemahkan dengan gaya yang berbeda. Lo tahu nggak sih, makalah ini tuh tujuannya buat nyari tahu motivasi mahasiswa di kelas penerjemahan gitu loh. Nah, itu nggak boleh ya, karena stylenya berbeda. Oke, so apa yang ditransfer? Yang ditransfer adalah makna, meaning, isi atau content, gaya atau style. One of the more comprehensive definition is stated by Breslin. Breslin ini memberikan satu definisi yang lebih lengkap by saying that translation is the general term referring to the transfer of thoughts, pengalihan thoughts and ideas, ya, gagasan dan pikiran from one language source to another target language, baik itu whether the languages are in written or oral form, baik penerjemahannya dalam bentuk tulis maupun lisan. Whether the languages have established orthographies or do not have such standardization, or sampai sini dulu. Whether the languages have established
orthographies or do not have such standardization, baik bahasanya itu yang sudah punya standar ataupun belum, ya. Kayak bahasa Indonesia itu kan sudah ada standarnya IED, tapi kalau bahasa Jawa kan nggak ada standarnya, bahasa-bahasa dialek Jawa Timur itu nggak ada standarnya, tapi kan itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain, nah itu masuk dalam penerjemahan. Or whether one or both language is based on sign as with sign languages of the deaf. Atau bisa juga penerjemahan yang berdasarkan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu yang digunakan oleh the deaf. The deaf itu orang yang ini ya, tuli, ada gangguan pendengaran. Tapi di kelas ini kita tidak akan membahas yang ini. Nah, yang ini kita tidak bahas, kita membahas yang atas. Yang ada hubungannya dengan bahasa, tapi bukan bahasa isyarat. Oke. Jadi bentuknya bisa written, bisa oral, bisa yang sudah punya standar, bisa juga yang belum. Okay, so the most important, we can conclude, kita bisa simpulkan bahwa the most important aspect that must be transferred is the meaning. Bell names it as content, while Brislin calls it as thoughts and idea. Berarti aspek yang paling penting adalah meaning. Bell menamai konten, Brislin ngasih namanya thoughts and idea. Intinya adalah meaning. The forms of the source text and the target text may be different, but the translator must be able to convey the meaning. Jadi yang paling penting adalah transfer makna. Okay, saya harap jelas. If you have questions, you can write it down and later on you can post it in our WhatsApp group. Yeah, we will have a discussion in our WhatsApp group or Google Classroom. Next, number 3, types of translation. Jenis-jenis penerjemahan. Kita lihat di sini ada pendapat dari Jacobson yang diambil dari Pasnet 2002 ya. Di situ kita punya 3 jenis penerjemahan. Ada intralingual translation. Kalau intralingual berarti bahasanya sama ya, atau kita sebut dengan rewording. Kemudian we also have interlingual translation. Interlingual translation berarti bahasanya berbeda dari bahasa yang berbeda. Source text dan target text-nya berbeda. Atau disebut translation proper, yaitu translation yang sebenarnya seperti itu. Kemudian we also have intersemiotic translation atau disebut dengan transmutation. Kita bahas dulu mulai dari intralingual translation atau rewording. Rewording ini adalah an interpretation of verbal sign by means of other signs in the same language. Jadi, interpretasi verbal dari bahasa yang sama, cuman bentuknya mungkin akan berbeda. Contohnya adalah, some examples of rewording are simplifying technical text for non-specialist readership. Misalnya ada teks atau buku yang isinya tentang technical text ya, atau gini yang gampang ya. Buku kedokteran. Nah, buku kedokteran kan banyak istilah sulit ya di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan melakukan intralingual translation. Caranya adalah dengan mensimplify. Buku itu disimplifikasi agar lebih mudah dipahami oleh orang awam misalnya. Tapi bahasanya sama dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia misalnya. Kalau yang biasa dilakukan di kelas sastra itu adalah simplified novel. Ada novel yang sebenarnya tebal sekali, misalnya novelnya Oliver Twist. Novelnya Oliver Twist itu sebenarnya
tebal, tapi karena yang baca buat anak-anak maka disimplifikasi. Tapi bahasanya sama, Inggris ke bahasa Inggris. Dibuat lebih simplifikasi biar apa? Biar anak-anak mudah memahaminya misalnya. That is intralingual translation or rewording. Sementara itu interlingual translation adalah yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi ada source text-nya dan ada target text-nya. Nah, source text dan target text ini adalah dua bahasa yang beda. Nah, kalau ini tadi sama bahasanya. Yang intralingual bahasanya sama. Yang akan kita pelajari di kelas adalah yang interlingual translation. Sementara intersemiotik itu apa? Intersemiotik atau transmutation itu adalah an interpretation of verbal signs by means of signs of non-verbal sign system. Jadi, interpretasi verbal dari non-verbal. Source-nya berarti non-verbal. Contohnya adalah the transmutation of verbal art into dance or painting. Ya, jadi source text atau saya revise ya. Source text-nya bisa source-nya bukan source text-nya. Lebih kepada source-nya. Source-nya itu bisa verbal. Kemudian akan adaptasi menjadi sesuatu yang non-verbal. Nah, contohnya gimana, Miss? Pusing ya. Contohnya adalah misalnya verbal art into dance or painting. Misalnya ada cerita pendek short story. Ini kan verbal. Short story kan verbal ya. Nah, ini kita interpretasikan dalam bentuk dance misalnya. Tarian. Nah, misalnya cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana dan Mahabharata itu kan ada bukunya ya, ada ceritanya. Nah, itu diinterpretasikan tapi tidak dalam bentuk verbal, dalam bentuk tarian yang dipentaskan. Hey, that is types of translation according to Jacobson. Ada juga types of translation according to the media. Nah, kalau ini translationnya lebih berdasarkan media ya. Kita punya translation, written text, yang tadi sudah saya jelaskan. Written text berarti teksnya tertulis. Yang kita pelajari di kelas ini nanti lebih ke written text. Kemudian ada interpreting atau spoken atau oral. Dan ada audiovisual. Kalau audiovisual melibatkan produk audiovisual. Produk audiovisual bukan cuma film. Bisa jadi lagu misalnya. Lagu yang dibikin musik video. Kan bisa ya. Atau video game. Video game juga bisa. Dan sebagainya. Oke. Ini adalah types of translation according to media. Nah, next kita berbicara tentang translator atau penerjemah. Kalau ada pertanyaan, siapa sih penerjemah itu? Maka jawabannya apa? Do you think when right now, for example, when right now I ask you to translate a text, then you suddenly can become a translator? Kalau sekarang saya minta kalian untuk menerjemahkan, apa kalian otomatis akan menjadi seorang penerjemah? Oke, nah ini yang dimaksud penerjemah. Translator itu adalah the people who do translation as their job and have translation competence. Translator itu adalah orang yang melakukan pekerjaan sebagai penerjemah dan mereka punya kompetensi penerjemahan. Translator and interpreter can be defined as a communication bridge. Para penerjemah itu bisa dikatakan sebagai jembatan komunikasi karena mereka menghubungkan two parties who have different languages. Mereka menghubungkan dua pihak yang mempunyai bahasa yang berbeda. In doing their job, translator is not only simply a bilingual,
Indeed, they need to equip themselves with translation competence. Jadi dalam melakukan pekerjaan, translator itu bukanlah hanya seorang bilingual. Bilingual masih ingat, bilingual itu adalah orang yang bisa dua bahasa atau lebih. Kita sebenarnya termasuk bilingual ya. Nah, kalau kita cuma seorang bilingual saja, bisa dua bahasa saja, itu tidak cukup untuk bisa menjadi seorang penerjemah. Kalau mau jadi penerjemah, syarat utamanya, of course, we have to be a bilingual. Plus, ditambah, we also have to equip ourselves with translation competence. Kita harus punya translation competence. Nah, apa saja translation competence itu? Translation competence itu menurut Newberg ada 5. 5 itu apa saja? Yang pertama adalah language subcompetence atau subkompetensi kebahasaan. Ini wajib dimiliki ya. It deals with the grammatical knowledge. Okay. Language subcompetence itu deals with grammatical knowledge. Kemampuan gramatikal. Kemampuan gramatikal apa? Bahasa sumbernya tak boleh? No, of course. The source language as well as the target language. Jadi dua bahasa. Kita harus paham gramaticalnya dari source language dan target language. The second one is textual subcompetence atau subkompetensi wacana. Textual subcompetence adalah deals with the ability of translator in understanding the text. Kemampuan kita untuk memahami sebuah teks. Teks yang sedang dihadapi ini teks apa sih? Apakah dia tulisan akademis? Apakah dia berita di kolom gosip? Apakah dia surat perjanjian? Apakah dia cerpen? Nah, bahasanya, gaya bahasanya will be very different. Nah, a translator needs to understand the text, these types of text. Then we also have to equip ourselves with cultural subcompetence. What is cultural subcompetence? Itu adalah subkompetensi budaya. In cross-cultural understanding class, you have learned that studying language means that we also have to study about culture. This is cultural subcompetence. When you become a translator, if you want to be a translator, you also need to mediate various cultural background. Kalian kalau menjadi penerjemah harus mampu memediasi beragam background budaya yang berbeda. Background budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya kalau kita menerjemahkan yang simple aja deh, menerjemahkan pie. Pie, tahu pie? Roti, nama roti ya. Pie itu enaknya diterjemahkan jadi apa? Pie, apakah ada yang menerjemahkan jadi panekuk? Ada yang menerjemahkan jadi tetep pie? Ada yang menerjemahkan jadi kue pie? Ada yang menerjemahkan jadi kue? Ada yang menerjemahkan jadi roti? Nah, ini kita harus menyesuaikan kompetensi budayanya. Budayanya seperti apa? Contoh yang lain adalah salad. You know salad kan? Various vegetables and fruits which are mixed with mayonnaise or any other salad dressing. Itu salad di budaya barat. Nah, salad kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mau diterjemahkan jadi apa? Oh, saya punya ide, Miss. Salad itu kayaknya ya tetap salad. Karena di Indonesia nggak ada yang seperti itu bentuknya. Atau ada mahasiswa lain yang berpendapat, ya kalau salad mau sama di Indonesia pecel, Miss. Atau rujak, misalnya. Well, we have to consider several factors ya. Including the cultural factors. Apakah benar it is appropriate if salad is translated into pecel or rujak misalnya, because they are similar. Nah,
we need the cultural subcompetence to consider about this. Then we also have subject subcompetence. What is subject subcompetence? Subject subcompetence itu adalah the ability of a translator in understanding specific terms of given text. Jadi, kemampuan penerjemah untuk memahami specific terms, istilah-istilah tertentu dalam teks-teks tertentu. Utamanya adalah teks yang mengandung banyak istilah teknis, misalnya biology text, teks biologi. Berarti kita harus familiar dengan istilah-istilah biologi. Teks hukum, kita harus familiar dengan istilah-istilah hukum meskipun kita bukan lulusan sarjana hukum. Nah, seperti ini. Dan last one, yang paling penting adalah transfer subcompetence. This include the tactics. Jadi, termasuk taktik used to convert a message from source language into target language. Taktik atau strategi yang kita pakai untuk menerjemahkan dari source language ke target language. Strategi, cara-caranya seperti apa? Nah, biasanya ini yang paling susah. Kalau kita sedang menerjemahkan teks, biasanya di otak itu tahu terjemahannya apa, tapi ketika mau diterjemahkan jadi susah sekali. Nah, ini berarti transfer kompetensinya belum terasah. Tapi later on, lama-lama itu bisa diasah dengan jam terbang kalau seorang penerjemah. Okay, that's all about the 5 translation subcompetence, which is proposed by Newport 2003. Alright, thank you. That's all for today's explanation, today's discussion. Any question, you can reach me via our Google Classroom or WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.